Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak Guru SMP Negeri 31 Al-Salam. Selawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, di mana kita semua pada siang hari ini berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun, untuk menghadiri acara diseminasi budaya positif CGP, yaitu Bapak Pukas Kurniawan pada angkatan 11. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga pemaparan materi, selanjutnya ada sesi tanya jawab, refleksi, serta penutup. Untuk mempersingkat waktu, yang pertama-tama dulu untuk memulai acara ini kita membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga acara ini berjalan dengan lancar. Yang pertama, pembukaan. Seperti yang tadi sudah disampaikan, terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya di sini sebentar untuk menghadiri acara diseminasi CGP tentang budaya positif. Selanjutnya itu ada sambutan-sambutan, di mana sambutan di sini akan disampaikan oleh Bapak Wakil dari Kepala Sekolah, yaitu Bapak Atang Prayoga Listiana. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 31 Al-Salam, yang pada kesempatan pada siang hari ini berhalangan hadir dikarenakan ada agenda di luar sekolah. Yang saya hormati Bapak Pukas Kurniawan selaku CGP angkatan 11. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, staf dan karyawan SMP Negeri 3. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif dari Bapak Pukas Kurniawan CGP angkatan 11. Sholawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dari beliau di yaumil qiyamah. Selanjutnya, atas nama sekolah ya, yang diwakilkan oleh saya sendiri, mengucapkan terima kasih kepada rekan guru, rekan staf dan karyawan yang sudah hadir memenuhi undangan diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada yang sudah menyiapkan tempat dan juga snack, mungkin nanti ada juga ya Pak. Ya. Untuk selanjutnya yaitu tentang budaya positif ini yang akan disampaikan oleh
Bapak Bungkas Kurniawan. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan ilmu yang sudah kita dapatkan hari ini di sekolah kita. Apa itu budaya positif? Nanti akan dijelaskan oleh Pak Bungkas selaku CGP Angkatan 11. Serta mudah-mudahan nanti setelah Pak Bungkas ada lagi Bapak Ibu atau Bapak Ibu guru yang bisa meneruskan menjadi calon guru penggerak, dan yang kebetulan di sini juga sudah ada guru penggerak dan yang sekarang lagi menempuh program tersebut adalah Pak Bungkas. Mungkin selanjutnya juga ada Bapak Ibu atau guru dari SMP 3 biar semakin banyak yang bisa jadi guru penggerak di sekolah ini. Satu hal lagi, mudah-mudahan program CGP ini yang sedang dilalui oleh Bapak Bungkas bisa berjalan dengan lancar dan bisa nantinya diterapkan di sekolah dan untuk memajukan sekolah ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya untuk Bapak Wakil atau yang mewakili Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya kita masuk di acara inti, Bapak Ibu. Nanti akan disampaikan pemaparannya tentang budaya positif oleh CGP Angkatan 11, yaitu Bapak Bungkas. Nanti semoga kita bisa seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Yoga, semoga nanti kita bisa mengambil ilmunya, terus menerapkan di sekolah ini bersama-sama. Seperti itu, ya langsung saja silakan kepada Bapak Bungkas Kurniawan untuk menyampaikan pemaparan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Masih semangat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ya, terima kasih untuk waktunya. Alhamdulillah pada hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua di sini dan dapat menghadiri acara diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan. Sholawat serta salam semoga berlimpah ruahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga kiamat termasuk kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya langsung saja di sini ingin memaparkan diseminasi budaya positif, yaitu diseminasi budaya positif itu adalah menyebarkan atau penerapan pemahaman tentang dan pengalaman tentang budaya positif. Sebelum memulai, saya ingin membuat kesepakatan dulu Bapak Ibu. Ini kesepakatan yang hanya contoh, tidak harus ini Bapak Ibu ya. Kesepakatan forum diseminasi supaya kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama yang saya buat itu menghadir orang lain. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Setuju?
atau mau ditambahkan lagi? Silakan Bapak Ibu. Boleh sambil minum ya. Berarti dipersilahkan minum di ruangan Bu ya. Ada lagi yang mau nambahkan? Boleh sambil email juga Pak. Iya boleh sambil email. Ada nggak Bu cemilannya Pak? Oh masih di kantin ya. Ada yang mau ditambahkan? Cukup? Kayaknya cukup Pak. Oke cukup. Oke. Nah di sini saya JKT angkatan 11 nama lengkap itu Lukas Kurniawan R ya, saya R-nya itu rahasia ini. Dengan fasilitator Ibu Sutiem SPD, beliau berasal dari Klaten. Lalu pengajar praktik Bapak Arif Yasin MPD, beliau dari SMP 2 Bumiayu. Nah biar acaranya hari ini lebih enak, kita speaking sebentar Bapak Ibu ya. Oke. Boleh minta tolong berdiri semuanya. Saya kasih clue-nya Bu ya Bapak Ibu. Yang diperhatikan adalah clue-nya, perhatikan kata-kata saya ya. Silakan tangannya ke depan. Kok masih ada gerak? Berhenti. Yang clue-nya perhatikan kata-kata saya. Oke. Sekarang jempol, telunjuk, langsung jadi manis. Ya, dari manis ya, jangan salah ya. Dari manis. Ini kelingking Bu Nana. Ya. Clue-nya perhatikan kata-kata saya. Oke. Jempol, telunjuk, kelingking, jempol, kelingking. Ada yang salah? Jempol, telunjuk, kelingking. Ya. Kita pelan-pelan ya. Jempol, telunjuk, kelingking, jempol, telunjuk, kelingking. Ya, pinter Bu ini, gak perhatikan tangan saya deh. Dia yang benar-benar bisa banget ya. Luar biasa. Sekali lagi tanya agak cepat ya. Oke. Telunjuk, jempol, dari manis. Dari manis. Dari manis Bu ini. Ya, oke. Terakhir ya. Oke, siap. Gerakan jarinya digenggam, dari manis. Jempol, telunjuk, kelingking, jempol, kelingking, jempol, telunjuk, kelingking. Oke, udah cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Alhamdulillah. Kalau clue-nya perhatikan suara saya, berarti benar Bu ini. Dengerin suara saya aja, nggak perhatikan tangan saya. Ya. Oke, kita langsung ke materi ya Bapak Ibu. Di sini kita membahas tentang konsep inti budaya positif. Seorang guru yang baik harusnya memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti di bawah ini. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu ya. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas.
Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, posisi kontrol. Keenam adalah segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan dan kebaikan. Apa yang terlintas di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin, Bapak Ibu? Apa kira kalau disiplin itu harus tepat waktu, Sadar diri, Pak. sadar diri. Ada lagi, Bu ini? Sadar posisi. Bertanggung jawab, mandiri, oke. Hebat itu bapak-bapaknya ya. Oke. Disiplin mengacu pada disiplin diri, ya, pada diri kita yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Berarti dimulai dari diri kita sendiri, Bapak Ibu ya. Terus disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat pasang pujian ataupun hukuman. Nah, nanti kita bahas itu. Maksudnya motivasi internal itu seperti apa? Nanti juga dibahas antara hukuman itu seperti apa. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, paksaan, ancaman ataupun hukuman. Ya, jadi kadang kita ngasih sesuatu kan biar mau belajar kan seperti itu ya. Sebagai pendidik, nah ini kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik ya dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan menaikkan ya nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia tersebut kita kenal dengan salah satunya profil belajar Pancasila. Nah, di sini adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, 3 motivasi perilaku manusia. Nah, ini nanti kita akan tahu ini termasuk bermotivasi intrinsik atau dari eksternalnya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang 2 ini adalah motivasi eksternal atau ekstrinsik, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak kalau datang terlambat, salah satunya bukan karena tidak mau terlambat, tapi karena takut dihukum seperti itu. Terus untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini terkadang kita anak yang berprestasi, ya, biasanya dikasih penghargaan berupa imbalan, kasih tanda bintang kalau anak TK ya, atau kalau SMP mungkin dikasih penghargaan, wah ini juara, kamu dari juara, nanti saya kasih ini, saya kasih hadiah, ya seperti itu. Itu baik, tapi ada pengaruh dari luar, bukan dari dalam diri manusia itu sendiri. Nah, motivasi internal atau intrinsik
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Anak mau datang sebelum jam masuk itu karena keinginan dia, ya, menghargai waktu, menghargai diri sendiri, dia ingin belajar. Karena juara seperti itu juga dia tidak ingin mengejar juara satunya, tapi dia ingin menjadi yang lebih baik, berusaha sendiri tanpa adanya paksaan atau imbalan dari orang lain. Nah, di sini ada hukuman dan penghargaan. Nah, ini bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu bacanya apa? Bu Rina? Namanya bacanya gimana itu? Oh, ya. Takutnya saya salah karena bukan guru bahasa Inggris kan. Amfikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Gon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Hasil pengamatan selama ini tindakan memberikan nilainya sama dengan menghukum seseorang karena dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan. Nah, nanti dijabarkan di sini dampak pemberian penghargaan. Nah, di sini saya juga baru tahu setelah masuk materi ini, Bapak Ibu. Saya dulu pernah memberitahu, nanti kalau kamu nilainya dapat nilai sekian, nanti saya kasih sesuatu ya ke anak. Ternyata itu tidak baik. Nah, ini pengaruh jangka panjangnya. Penghargaan efektif dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan lagi dan lagi, seseorang akan bergantung pada penghargaan serta kehilangan motivasi dari dalam. Ya, jadi anak itu kalau nanti mau lomba, misalnya lomba, nanti kalau dia tidak ada motivasi seperti ini, nanti saya kasih uang 100.000 kalau dapat juara minimal 3. Nanti pas ada lomba lagi, gurunya yang pernah ngasih itu pindah sekolahan misalnya, karena tugas, tidak ada yang memberitahu, ya, tidak memberitahu akan dikasih dia, akhirnya dia malas untuk berlatih, karena nanti tidak ada lagi yang masih uang ke dia. Buat apa juara kalau nggak ada yang ngasih uang? Kan seperti itu, ya. Itu salah satu contohnya. Penghargaan tidak berhenti. Penghargaan dibuat dengan persyaratan. Jika melakukan hal ini, maka akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika tidak mendapatkannya, maka akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Kita harus terus-menerus memberi penghargaan itu jika ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Nah, tadi seperti saya katakan, gurunya yang pernah memberi uang untuk motivasi dia untuk dapat juara, akhirnya tidak ada, akhirnya dia tidak mau berusaha karena tidak ada motivasi dari juara. Penghargaan merusak hubungan. Jika seorang diberi penghargaan ataupun dia di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapat penghargaan akan berhenti mencoba. Ini sering terjadi yang ranking 2 di kelas, Bapak Ibu. Ya, pertanyaan saya, ayo kejar biar dapat ranking 1. Apa dia udah pinter? Jadi saya enggak, ini enggak. Karena tidak ada motivasi dalam orang lain memotivasi dia, ya, dan dia tidak memotivasi dirinya sendiri untuk menjadi lebih baik. Jadi dia merasa iri, ya, iri dengan temannya ranking 1. Nah, tanpa kita sadari hal itu terjadi, ya. Kalau secara tidak langsung boleh kita tanyakan sebagai wali kelas, kita tanyakan ke anaknya yang ranking 2, ranking 3 itu bagaimana perasaannya, ya. Terus penghargaan mematikan kreativitas. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberi jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Terakhir, penghargaan menghukum. Nah,
Ini juga saya baru paham setelah mendengar ini. Mereka tidak mendapat penghargaan misalnya dalam sistem ranking. Mereka mendapatkan yang kedua dengan merasa paling dihukum, ya. Memberi penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Pada dasarnya orang tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama. Penghargaan akan terlibat sebagai hukuman. Nah, kita kalau di dalam sekolah, terutama di kelas, baik guru mapel maupun guru wali kelas, kita harus mengetahui jangan terlalu memuji anak yang lebih pintar, jangan terlalu mengagung-agungkan, ya. Nanti anak itu termasuk masalah seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, yang ranking kedua akan merasa paling dihukum. Selisih nilai cuma 1. Jadi ranking 2, ya, ranking 1 disebut namanya, ranking 2 dicuekin, ya. Kadang ada temennya kamu ranking 2 yang bisa ranking 1. Nah, ini jadi menghukum anak, ya. Itu yang dimaksudnya penghargaan itu menghukum. Nah, di sini ada hukuman, ada konsekuensi, ada namanya restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak mengetahui apa yang terjadi, bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, contohnya saya masuk ke kelas, anaknya ada terlambat 5 menit. Kenapa kamu terlambat? Pusat 10 kali. Anak nggak tahu suruh pusat. Kalau dia terlambat mendukung pusat tidak tahu. Ya, itu namanya hukuman. Konsekuensi terencana disepakati sesuai aturan. Murid dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid, ya. Biasanya dilakukan di kelas, disepakati bersama sebelumnya, ya. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan pada murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi kita membimbing murid bagaimana dia bisa mengetahui kesalahannya dan menyelesaikan masalahnya, ya. Solusinya bagaimana. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Minta tolong bapak-bapak ibu, kira-kira jawabannya apa nanti, ya? Termasuk hukuman atau konsekuensi. Karena terlambat ke sekolah, mencapai 10 kali dalam kalimat dan tulisannya saya tidak akan terlambat lagi. Jadi 100 kali saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi, bapak ibu? Hukuman. Oke. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta push-up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Pintar-pintar semua ya bapak ibu, ya. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, ini kalimatnya garantu. Nanti saya jelaskan, ya. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian. Karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Mengenakan sepatu karena tidak pakai sepatu hitam. Anak mengenakan sepatu atau tidak? Kalau mengenakan itu berarti bagaimana? Memakai sepatu. Kan sama pakai dipakai. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Sepatunya digantung di leher. Iya, benar sekali. Sepatunya di leher, bukan dipakai di kaki. Ya, seperti itu maksudnya. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi.
hukuman. Nah, ini pelajaran Tatang ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Berarti saya nggak usah jawab ya. Ya, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ada yang hukuman? Hukuman. Ya. Oh, suruh lari ya keliling lapangan. Itu juga suruh lari keliling lapangan ya. Mungkin seperti ini. Ini maaf ya, maaf dulu olahraga kalau saya salah ya. Siap. Lari keliling lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Biasanya anak pemanasan dulu keliling lapangan basket sebelum olahraga. Mungkin anak yang sudah datang dulu sudah lari 10 kali, 2 kali keliling lapangan. Sedangkan anak yang baru datang belum melakukan pemanasan ya. Gitu. Benar ya Pak? Benar. Nah, alhamdulillah benar. Tapi salah saya. Nah, ini jawabannya. Ya. Konsekuensi. Ya. Karena itu pemanasan Bapak Ibu, bukan kalau balik pelajaran IPA karena terdatang terlambat lari 10 kali ya 2 kali sekali itu boleh kok ya. Ya, itu hukuman jadinya. Masih semangat Bapak Ibu? Jangan minta sering lagi ya. Sekarang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dan kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut dosen tahun 2004. Nah, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ya, jadi kalau melakukan kesalahan kita harus tahu. Nah, mungkin ini guru kita yang lebih paham ya nanti di sini. Memperbaiki hubungan. Nah, biasanya ribut antar teman ya. Cara memperbaiki hubungan dengan cara restitusi. Tawaran bukan paksaan, jadi kita menawarkan solusinya yang baik bagaimana. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri murid ya. Terus restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan ya. Restitusi fokus pada solusi tapi bukan menyalahkan ya. Restitusi mengembalikan murid yang bermasalah pada kelompoknya, artinya kembali ke teman-temannya yang lebih baik. Nah, di sini ada sedikit saya lihat identitas gagal itu adalah hukuman. Hukuman itu bagi murid adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, kalau kita dulu zaman kita seperti itu ya Bapak Ibu, sering hukum. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi karena sudah disepakati. Sedangkan restitusi merupakan pilihan ya. Terus tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Contohnya kalau kita sampai menyakiti psikisnya ya, hatinya itu bisa lama sembuhnya ya. Kita juga bisa hatinya kan lama sembuhnya ya. Korban mendapat keadilan ya, korbannya merasa menerima keadilan ya. Murid dan anak akan tersakiti. Itu konsekuensi tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan, murid anak dibuat tidak nyaman. Di sini di restitusi menguatkan untuk murid anak dalam waktu panjang. Korban mendapat ganti, murid dan anak mendapat penguatan. Sampai sini ada yang belum paham Bapak Ibu? Surina, Bapak Febri.
Oke. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas atau sekolah? Mengapa bukan peraturan kelas atau sekolah? Nah ini kira-kira untuk mendukung motivasi intrinsik yang ada dalam diri masing-masing, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, nanti akan kita bahas peraturan itu apa, ya. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Nah, ini proses pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, kemarin saya guru mapel hanya memproses untuk guru mapel. Kalau wali kelas bisa langsung bentuk keyakinan wali kelas. Nah, mungkin bisa mengikuti prosesnya seperti ini. Yang dilibatkan itu seluruh anggota kelas, ya. Terus menyampaikan pendapatnya tentang keyakinan yang perlu disepakati. Mencatat semua anggota, masukan semua anggota di papan tulis agar bisa terlihat. Bersifat abstrak, berarti terserah anak mau bicara tentang apa saja dulu. Biasanya anak berbicara tentang peraturan, dilarang buang sampah sembarangan, ya, tidak boleh berbicara sambil berbicara, contoh seperti itu. Berupa pernyataan universal yang gampang dipahami, dibuat dalam pernyataan positif. Nah, tadi yang abstrak tadi kita buat jadi dirubah, dilarang membuang sampah sembarangan, kita ganti dengan buanglah sampah pada tempatnya. Terus jangan bicara depan kelas, bicara saat guru berbicara. Kira-kira kalimat positifnya apa? Dilarang berbicara di depan kelas, dilarang berbicara saat guru sedang berbicara. Kalimat positifnya jadi berbicara saat disuruh guru, bisa seperti itu. Atau raise hand tadi saat akan berbicara, ya. Boleh raise hand berarti Pak? Boleh. Ya, silakan. Izin. Tadi kesepakatannya kalau boleh ditambah, boleh izin kalau mau ke kamar mandi. Oh ya, indah liwat. Iya, boleh izin ke kamar mandi. Silakan. Silakan Pak, silakan. Daripada ditahan ya. Boleh ditambahkan. Terus kita lanjut ya Bapak Ibu. Menyusun keyakinan kelas. Mencermati kembali keyakinan kelas yang telah disusun, kira-kira kita pilih yang kira-kira gampang, ya. Seluruh anggota kelas menyetujui dan menandatangani keyakinan kelas yang telah tersusun dan telah ditinjau termasuk guru atau wali kelas. Keyakinan kelas ditempel di dinding kelas agar dapat mudah dilihat oleh seluruh anggota atau warga kelas. Nah, ini kalau lebih cocoknya wali kelas yang membuat, ya, biar nanti semua guru maupun tahu ini keyakinan kelasnya seperti ini. Kalau saya juga sudah membuat, tapi khusus mapel saya. Jadi setiap anak ada terlambat apa keyakinan kelas kita, datanya kan datang terlambat. Kalau datang terlambat berapa menit? 10 menit. Berarti nanti 10 menit kita sama Pak Guru belajar, ya, seperti itu. Itu konsekuensinya, ya. Termasuk baju dikeluarkan, seharusnya baju dimasukkan. Jadi anak-anak setiap dia masuk ke kelas langsung memasukkan baju. Sebelum dia masuk ke kelas masukkan baju, karena udah jadi kesepakatan bersama, ya. Nah, contoh keyakinan kelas atau sekolah. Hormat yaitu kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, kalau sudah hormat seperti ini, artinya dia tidak akan
lagi menghina, meledek, mengejek orang lain, dan ada barang orang lain di dekatnya tidak akan diambil, biayanya disembunyikan, ya. Terus bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ini tugas-tugas sekolah, PR, latihan, praktek, segala macam. Diterima dari miliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima atau pada suatu kelompok dalam saling peduli satu dengan yang lainnya. Nyanyi lagi, ya. Artinya dia mau diatur di kelas, ya, bukan diatur sebagai orang lain. Jadi kadang ada pendiam itu dicuekin, gurunya juga diemin, ya, akhirnya dia tidak merasa memiliki teman. Akhirnya kita mendekati anak tersebut, ya, lalu kita ada teman-teman yang bisa di kelas untuk berkomunikasi dengan anak tersebut. Nah, termasuk sini sekarang kita kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Mestinya ada pertanyaan dulu Bapak Ibu, masih semangat? Ya. Oke, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Begitu juga dengan murid kita. Ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan atau hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, ini Bapak Ibu yang kita sebenarnya sudah tahu mungkin kurang memahami, ya. Secara umum ada 3 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, ya, sandang pangan pakan, ya, itu makanan. Kasih sayang dan rasa diterima oleh siapa? Oleh temannya, oleh gurunya, oleh orang tuanya, ya. Kekuasaan atau power. Nah, ini kadang-kadang yang sering jahilin temennya itu, ya. Kebebasan, kesenangan. Nah, kita bahas satu persatu. Silakan Pak. Boleh satu Pak. Oh iya. Saya kamar mandinya di kamar mandi yang di sana Pak. Iya. Ya silakan Bu, yang ada cemilannya saya boleh dimakan, ya. Oh tidak ada. Dan tadi lupa mau ngomong ke bendahara. Karena Bapak Ibu nanti habis ini kita selesai. Nanti sudah, ya. Sudah, maksudnya nggak ada apa lagi. Oke, yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Bahasa Inggris bahasanya apa Bu Rina? Survival, ya. Survival. Survival. Susah, ya. Tidak jauh bahasa Inggris sudah. Survival. Itu, ya. Saya baca bahasa ya. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, misalnya ada murid kita pas jam kosong malah ke kantin, nah itu banyak, ya. Pas kita tanya kenapa di kantin, dia menjawab karena belum sarapan. Ya. Kalau ke kantin pas jajan, ya. Dan dia juga tidak membawa bekal. Anak zaman sekarang banyak yang tidak membawa bekal dan paling pagi tidak makan. Maka kebutuhan dasar orang yang sedang berusaha dipenuhi olehnya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Artinya seperti itu. Jadi kalau ada izin ke kantin, izinnya ke kamar mandi tapi jalannya ke kantin, itu berarti dia kelaparan, ya, ini makan, ya. Jadi semua tindakan pasti ada alasan. Kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini bersifat psikologis, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial.
kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Contohnya, ketika ada murid kita yang jahil kepada temannya dan pas kita tanya alasannya, dia merasa senang mendapat perhatian dari teman-temannya, ya, kan yang seperti itu. Maka kebutuhan dasar yang sudah dipenuhi adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa terima, rasa diterima, ya. Jadi bukan anak itu dibilang nakal-nakal saja, ya. Tapi kita harus tahu kebutuhan apa ini dari anak yang harus kita penuhi dan yang harus mereka penuhi, ya, seperti itu. Lanjut ya, saya pelan-pelan saja Bapak Ibu ya. Oke. Kebutuhan penguasaan, kebutuhan untuk pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Murid yang berpakaian tidak rapi dan rambutnya diwarnai, contohnya, nah, ketika dia beralasan melakukan hal tersebut, agar temannya takut dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya dia sudah berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan. Nah, itu anak yang berdunia di luar itu kan ada, mungkin ada satu orang yang mulai temannya harus ngikutin, harus nggak ngikutin, dia harus akan kekuasaan itu ya. Nah, rambutnya diwarnai. Nah, kalau laki-laki diwarnai bisa ketawa, dan putih nggak ketawa ini pakai jilbab ya. Bapak Ibu nggak ada diwarnai kan ya? Nah, terus ada warna putih-putih sedikit sini. Nah, oh itu iya, itu tumbuh warnanya sendiri ya. Malu Bapak Ibu ya, itu faktorku. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Murid dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Pas kita belajar ada anak yang tidak memperhatikan kita, dan pas kita tanya, dia merasa bosan belajar di kelas terus. Pernah Bu ya, Pak, ada anak yang tiduran, yang santai, malah ngobrol ya. Terus dia ingin belajar di ruang kelas dengan cara lain yang di luar. Kebiasaan kita belajar selama ini, maka dia sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan, ya. Nah, ini kalau pelajaran matematika kelas terus. Terus kali ada di luar gitu, batu apa gitu bisa ya. Kalau olahraga di luar terus dalam kelas. Nah, bahasa Inggris juga sekali ngajarnya bahasa Inggrisnya diganti contoh bahasa Jawa gitu, bahasa Sunda, jadi anaknya semangat. Itu kan bahasa Sunda bukan bahasa Inggris ya. Nah, guru bahasa Indonesia juga gitu bisa gitu ya. IPA nanti jadi ngajar olahraga. Banyak pelajaran kita yang bisa diajarkan di luar ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa melakukan kebebasan untuk memberi kebebasan kepada anak. Nah, yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Nah, kita sering lihat anak-anak di kelas seperti itu ya. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Murid yang melakukan kegiatan lain di luar pelajaran kita pada saat kita mengajar, pasti kita tanya anak tersebut merasa senang dengan apa yang dilakukannya, maka berarti dia sedang berusaha memenuhi kebutuhan anak kesenangan. Ya, ada yang kesenangan itu ini termasuk
cantik ya, ada kesenangan tapi berdampak negatif ya. Sekarang sebenarnya dia masih senang dia temannya apa jahil gitu kan, jadi rasanya kalau teman-temannya manggil-manggil nama dia gitu kan, banyak seperti itu. Sampai sini ada yang bertanya Bapak Ibu? Boleh bertanya? Boleh, silakan, boleh Bapak. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf ya, saya bertanya. Mungkin saya bertanya tentang ini ya, semua yang belajar Dewan Sorong itu masih dipakai di pendidikan, masih dipakai. Yang saya amati dari tadi itu berbicara semuanya yang kedua sama yang ketiga. Yang pertamanya itu belum dibahas. Yes. Ingarso sungguh bahwa guru itu harus di depan menjadi sebuah contoh teladan bagaimana aplikasinya. Kalau hanya sekedar guru motivasi, inisiatif dan aturan itu emang poin yang kedua dan ketiga itu terakhir itu guru Handayani di belakang guru harus menjadi membuat sebuah aturan, membuat motivasi. Yang kedua di tengah guru menjadi sebagai inisiatif, semangat. Tapi yang pertama itu ingat sosum dulu ya, guru menjadi teladan dan contoh itu aja. Iya, terima kasih. Dari yang ditanyakan bagaimana contoh yang kita paparkan tadi, contoh guru menjadi teladan. Yang ini itu penjelasan kedua ketiga. Ya. Guru sebagai motivasi kan, ya. Inisiatif masuk, terus semangat masuk, karena di situ ada aturan. Tapi yang pertama itu di depan guru harus menjadi seorang teladan. Bagaimana aplikasinya? Mohon maaf. Terima kasih terima kasih sekali. Nanti kita juga ada ke sana ya. Tapi Bapak saya jelaskan dulu di sini. Guru harus menjadi contoh. Nah tadi di depan sudah ada siapa sedikit bertanya. Tapi dari sini dari koordinat menyadari tidak ada jadi guru yang depannya nggak ada ya, yang itu ada. Yang guru itu harus di depan. Iya. Di sini hanya motivasi. Iya, maksudnya guru yang disiplin sehingga mereka berlaku kepada kebajikan untuk bisa mengintegrasi dalam perilaku. Nah di sini kita bahas tentang disiplin positif dulu. Ya disiplin itu berarti kalau disiplin positif kan dari diri. Nah disiplin positif disiplin diri. Kalau dari tempat kita itu teladannya sederhananya kita kasih contohnya ya. Kalau kita memahami ini, otomatis kita akan memberi contoh. Apa yang sebelum kita lakukan, karena kita sudah beri contohnya gitu ya. Nah kita disiplin diri membangun, memahami, menyadari motivasi kita
internal. Kita harus motivasi dulu internal. Contohnya sudah dikatakan anak datang terlambat, anak datang tepat waktu itu karena faktor eksternal, takut di buku, takut di tadi seperti ini, takut di buku karena dapat ujian seperti itu kan dari guru seperti itu. Sebenarnya kalau promosi dalam internal, anak tidak akan merasa takut ya, resikonya dapat dicontohkan oleh gurunya harus datang tepat waktu. Masuk ke kelas sudah masuk ke gurunya harus datang dulu biar anak pun nanti pas sudah masuk ke kelas ya. Kita kasih contoh seperti itu. Jadi yang kita terapkan di sini artinya sudah kita terapkan dalam diri kita. Kan kita motivasinya, kita menerapkan motivasi intrinsik yang ada di dalam diri, yang ada dalam diri murid yang kita bahas di sini. Otomatis yang ada dalam diri guru juga harus diterapkan oleh guru tersebut. Ya, nanti kan menjadi contoh bagi murid-muridnya. Nah, contohnya saya datang pakai sandal jepit ke sekolah. Kira-kira nanti anak ada yang ikutin ya? Ya, bisa jadi anak ada yang ikutin. Kok gurunya pakai sandal jepit ke sekolah? Ya, gitu. Terus gurunya bajunya harusnya dimasukkan yang dikeluarin, anak boleh dikeluarin bajunya. Nah, terus ada yang juga pertanyaan gini, Pak Guru kenapa Pak Guru bajunya dikeluarin model bajunya? Kita jelaskan ke anak, jangan langsung memarahi anak. Kamu kok nanya gitu ke guru ini segala macam, jangan, kita jelaskan. Ya, jadi motivasi yang pertama tadi yang kayak jadi dokter, kita membangun motivasi dulu dalam diri kita. Akhirnya kita memberi contoh secara langsung ke anak tanpa adanya keinginan dapat ujian dari anak atau dari pas sekolah, tapi dari dalam diri kita sendiri ya. Bagaimana biar kita ini jadi guru yang sebenar-benarnya, bukan hanya ini jadi guru saja, tapi jadi guru sebenar-benarnya. Nah, sampai saya mau jadi CIP, kenapa? Saya mau jadi guru ya, kan jadi guru yang sebenarnya itu seperti apa? Nah, kita bisa tahu di sini. Maksudnya seperti itu Pak. Bagaimana boleh? Ada yang mau dikatakan? Sudah cukup. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Itu guru tadi ketutupan sama saya ya. Maaf ya guru. Ada lagi? Ya, silakan Pak. Terima kasih. Mungkin sedikit menanggapi juga dari pertanyaan Pak Otrik. Dari Triloka Ki Hajar Dewantara itu Pak Otrik menganggap baru 2. Cuma memang kalau kita perhatikan dari awal sebenarnya, dari mulai kata disiplin, yang dimaksud dari pertama itu disiplin diri, harusnya secara ideal kata-kata yang Triloka yang pertama itu ingat sosok Tulodo, harusnya ya memang sudah include di situ, karena kita mulainya kan dari diri kita sendiri, disiplin diri. Jadi selama ini kita ingin memberikan pendidikan termasuk pendidikan karakter kepada murid-murid kita, dan memang betul kalau seperti kemarin kita Pak Kongres juga waktu membuat rancangan visi bahwa keteladanan itu penting. Jadi memang ya tadi seperti kata Pak Kongres bicara, Pak Kongres saja bajunya tidak dimaksudkan atau dari kesini pakai sandal karena ada sesuatu. Itu loh. Selama ini kita konsisten datang lebih awal, bahkan juga kita juga di sekolah itu ada piket. Itu kan setidaknya memang sudah bagian dari itu, mengangkat itu. Balik lagi, setiap orang kalau larinya lagi ke disiplin diri ya, mari kita memperbaiki diri kita masing-masing supaya
dalam kita melaksanakan tugas utamanya sebagai tenaga pendidik, ya Triloka Ki Hajar Dewantara itu benar-benar kita implementasikan dengan baik. Dimulai dari diri kita sendiri tentunya untuk menjadi contoh yang baik untuk peserta didik kita, karena memang di usia peserta didik kita juga masih tahap copy paste kalau boleh dibilang. Jadi ya kita tampilkan contoh-contoh yang baik juga. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Tatang, tanggapannya luar biasa. Mari kita beri tepuk tangan aja Ibu. Ya, luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih sekali. Nah, untuk itu ya Bapak Otik, mungkin intinya ya kita termotivasi dari diri kita untuk menjadi lebih bercontoh buat orang lain. Tapi tidak bisa kita menganggap kita jadi contoh orang lain bagi diri kita sendiri. Seperti itu. Biar orang lain yang mencontoh yang lainnya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada. Kita lanjut ya. Masih semangat? Oke, tadi sampai mana? Nah, 5 posisi kontrol ya. Guru mempunyai 5 posisi. Yang pertama sebagai pembuku, ya. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat penonton. Yang kelima adalah manajer. Yang kita bahas satu-satu ya. Pembuku, seorang pembuku bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Ketika anak itu bisa secara fisik atau ucapan ya. Hati-hati Bapak Ibu ya. Orang di dalam posisi pembuku senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi pembuku akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Berarti cara kita waktu hukum. Dia lakukan ini. Kamu itu datang terus mau jadi apa kamu? Wah, seperti itu ya. Contohnya ya Bapak Ibu. Hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Nah, nanti kalau udah lulus, awas ini Bapak Guru tak cegah di jalan. Hasil ya. Bisa jadi sesuatu kembali dulu murid kecil atau mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya ya. Saking dimarahin akhirnya dia nggak fokus belajar, paling ngerit buku ya. Terus lebih buruk lagi sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, pengalaman siapa ini ya? Kalau dulu pakai cat peluntur, apa? Obat peluntur cat motor. Itu ya, zaman dulu kita sering merasakan namanya hukuman. Nah, ini guru sebagai pembuku. Lalu membuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sama kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, nah anak jadi merasa bersalah kalau kita katakan seperti itu. Di posisi ini murid akan memiliki yang diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Pembuat merasa bersalah, ini guru maksudnya, ada suara memalas, halus, terkadang sedih. Nah, itu berderap ini ya. Bahasa dulu merapat pada anak usul. Ya,
menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ya dia merasa, oh kalau gitu saya tidak bisa membahagiakan orang tua kan, ya dia menyalahkan diri sendiri. Kadang-kadang sifat seperti ini berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat dalam murid menahan perasaan seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa merupakan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Bisa dikatakan depresi nanti karena merasa disalah-salahkan terus. Ya. Nah, ini sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini guru Korea berhubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Dan guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayolah bantu lebih bapak, ayo ingat tidak bapak sama ini, ya sudah kali ini tidak bapak, nanti ibu bantu dari sekali. Teman, guru sebagai teman bernada suara ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum cemerlang. Ya. Nah, guru seperti ini hasilnya murid akan merasa senang dan akan berguru. Ini terlalu dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Ya. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman yaitu hanya akan berubah sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku sama dengan guru atau orang lain. Nah, ini biasanya pernah terjadi seperti ini ya, Bapak Ibu guru. Kita posisi sebagai teman, nurut sama kita, bisa nurut sama saya, sama guru lain dan guru. Ya, kalau kita saya mungkin nurut sama guru lain dan guru. Ya, itu karena salah satu faktornya kita anggap murid itu adalah teman. Memantau posisi mata berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat menyelesaikan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang menjalankan posisi pemantau, pertanyaannya dan juga soal pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksinya atau konsekuensinya apa? Nah, guru sebagai pemantau nadanya suara dan bahasa tubuh yang normal. Ya, jadi dia tidak membentak dan tidak lemah lembut. Nah, guru seperti ini hasilnya murid memahami konsekuensi harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Guru tetap harus memantau murid pada saat menjalani konsekuensi karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Ya, ini ada satu murid yang sangat bandel ya. Jadi guru ini memantau terus atau ada sedikit melanggar diingatkan. Nah, yang terakhir sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasikan murid bagaimana memperbaiki kesalahannya. Ada seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apa kamu meyakininya? Ya. Jika kamu yakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, jadi kita
nanti murid akan tahu solusinya seperti apa. Kita hanya membantu. Nah, guru sebagai manajer mengenai suara tulus bahasa tubuh tidak kaku mendekat ke murid, fokus pada murid, bukan membandingkan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan suatu perlu terjadi, dan guru akan memberikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Hasilnya, murid akan mengevaluasi diri dan mengetahui solusi apa yang telah diperbuat. Nah, ini 5 posisi kontrol, ya, motivasinya identitas gagal, ya, menghindari hukuman, yaitu tadi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Identitas berhasil atau sukses yaitu penang atau memantau. Identitas berhasil yaitu sebagai manajer, ya. Contoh saya contoh satu, guru berbuat menganti, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir murid, yaitu bermenghukum, berarti psikisnya yang membuat saya berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah, sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Memantau, menghitung dan mengukur kesalahannya seperti apa, konsekuensinya. Kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Nah, ini ada pertanyaan, Bapak Ibu. Siapa yang mengatakan tadi? Maksudnya siapa itu? Penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau atau manajer, ya. Nah, di sini pernyataan berikut, saya kecewa sekali dengan kamu, membuat rasa bersalah. Ada yang punya jawaban lain? Tidak ada. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai apa? Hukum. Oke. Ayolah lakukan bagi ibu bapak. Oke? Teman. Apa kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Mantap. Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Oke. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Ternyata Bapak Ibu di sini udah pintar-pintar semua ya, luar biasa ini. Pengalaman ya, penerapannya sudah luar biasa kita ya. Nah, ini yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini murid guru akan memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Ada 3 tahap. Yang pertama menstabilkan identitas, ya. Yang kedua validasi tindakan salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan merupakan bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita sebagai guru bertanya atau memberi tanggapan, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Kamu berhak merasa begitu. Jadi ini hanya kata-kata bukan menyetujui kesalahan yang mereka buat di Bapak Ibu, tapi untuk mereka menenangkan, stabilkan identitas mereka terlebih dulu. Yang kedua, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kalau salah berbuat tindakan sama, nanti kita bisa bertanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kenapa datang terlambat? Biasanya tidak pernah terlambat, ya.
mengikuti sesuatu yang penting buatmu. Ya, contohnya bisa bertanya di api, dia yang marah terus sampai mendorong temannya, kan gitu ya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi tanpa harus menambah sikapnya. Nah, artinya di sini, misalnya bukunya diambil, kita muridnya sampai mendorong muridnya sampai jatuh, kan bisa menambah sikap baru dengan bertanya, kenapa kamu ambil bertanya terlebih dahulu? Tidak usah buru-buru langsung menyalahkan. Selanjutnya yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, berarti dari dalam diri. Apa keyakinan kelas kita? Nah ini berarti kita itu harus berkeyakinan kelas dulu, ibadah dulu ya. Jadi baru kita bisa menanyakan apa nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas ideal, kamu menjadi orang seperti apa. Nah ini di sini nanti kita temukan solusi. Contohnya kira-kira kelas apa kira-kira kelas kita yang kamu langgar berhak misalnya. Nah, apa itu yang berhak itu apa? Biasanya setelah mendorong dia menyakiti, berarti dia tidak mau mengobati. Ya, misalnya kita anak orang berkata sebenarnya ya harus mengganti buku temannya. Dan gitu itu namanya bertanggung jawab. Bapak Ibu, ini salah satu segitiga restitusi yang sudah saya terapkan. Kita lihat videonya ya, mudah-mudahan menginspirasi. Ini tentang Aurel yang sakit hati karena bukunya diambil oleh temannya. Selamat menyaksikan. Ya Pak, saya kesal dengan Bang Diki yang mengambil buku saya tanpa izin. Orang masih kesal dengan ya. Lalu apa yang kamu lakukan? Tadi saya marah dan menolak buku Pak. Wajar kalau kamu emosi. Lalu apa kamu puas dengan tindakanmu? Tidak Pak, karena saya sudah marah dan menolak buku Pak. Lantas sikap seperti apa yang harus kamu lakukan? Harusnya saya lebih sabar menahan emosi dan menanyakan dulu apa yang menjadi buku saya. Jadi, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Saya akan meminta maaf kepada Bapak dan mengambil buku Pak. Oke, kamu harus melakukannya. Iya Pak. Bagaimana perasaanmu jika sudah melakukan tindakan tersebut? Menurut kamu keyakinan kelas mana yang harus kamu yakini? Jika begitu, apa yang akan kamu lakukan agar tidak memulai hal tersebut? Alhamdulillah ya, sudah berubah menjadi pribadi yang lebih sabar dan lebih baik. Oke, sekarang silakan masuk ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurel dari kelas 9A sangat senang diajak diskusi dengan Bapak Pungkas. Setelah ini saya akan berusaha lebih bersabar dan berusaha menghargai orang lain seperti keyakinan kelas yang telah kami buat bersama. Nah, kita sudah sampai akhir Bapak Ibu. Ya, seorang guru ini menurut pendapat saya, lalu ya, seorang guru harusnya memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang saya bahas. Pertama, kita harus memahami dulu disiplin positif itu apa. Terus motivasi perilaku manusia. Terus
membuat keyakinan sekolah kelas. Kita harus memberi. Lalu kita memahami kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang tadi ya sebagai apa pertama bertahan hidup ya, terus pengakuan, kesenangan, kekuasaan ya, dan terus penerapan konstitusi beberapa institusi sebagai manajer, bukan sebagai penghukum ya, membuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau ya. Usaha sebagai manajer mungkin agak berat, tapi kalau kita berusaha insya Allah nanti mudah-mudahan kita semua berhasil ya. Dan penerapan segitiga restitusi ya. Nah di sini saya sedikit cerita pengalaman dari penerapan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, selama ini yang pernah saya lakukan semuanya kan juga pernah saya lakukan. Sebagai penghukum pernah ya, sebagai merasa bersalah pernah, sebagai teman pernah, sebagai pemantau pernah, sebagai manajer baru memulai ya. Karena apa? Sebagai manajer kita harus butuh kemampuan dalam diri kita untuk memotivasi diri sendiri, terus mengendalikan emosi ya. Kita harus paham dengan anak, dengan lingkungannya, dengan karakter anak, sama keluarga di sekolah, di rumah sekitarnya. Ini sangat luar biasa ya. Saya mau coba praktekannya, lalu menerapkan penerapan segitiga restitusi. Nah waktu itu memang ada tugas kita membuat segitiga restitusi dengan anak, tapi saya mencoba langsung ke berapa anak. Yang pertama itu anak datang terlambat seperti itu. Saya juga berkeyakinan kelas khusus pelajaran saya, karena saya bukan wali kelas, tidak ada untuk kelas ya, tapi untuk pelajaran saya. Datang terlambat 10 menit, datang terlambat harus mengikuti pelajaran saya sebanyak menit terlambat. Konsekuensinya gitu. Jadi kalau ada terlambat 5 menit, ya nanti mengikuti pelajaran saya 5 menit. Baju harus dimasukkan, konsekuensinya ya harus. Baju dikeluarkan harus dimasukkan setiap masuk ke kamar. Jadi setiap kelas kenapa dimasuk? Itu pertama kan. Yang pertama 5 menit gara-garanya mengapa pertama ditanya pakai segitiga restitusi. Nah ini dia punya solusi sendiri. Ya apa saya tidak akan, saya akan izin dulu kalau mau pergi dengan guru mampu. Selanjutnya memang pelajaran saya tidak terlambat. Nah berarti yang ini berhasil. Yang kedua itu yang bajunya sering dikeluarkan. Kasih keyakinan kelas kita apa? Ya bertanggung jawab itu baju tetap dimasukkan. Nah, betul sampai sekarang kelas itu kalau ada pelajaran saya bajunya semuanya dimasukkan. Yang belum itu adalah anak masuk ke kelas sebelum gurunya datang. Saya bilang, saya mau berarti mau setiap dosen. Berarti kalian harusnya sudah di kelas dong, ya. Jadi saya terapkan, tetap masih ada terlambat. Saya restitusi terus saya terlambat. Itu sudah terlambat masuk pelajaran saya gunakan segitiga restitusi. Dan orangnya, tapi orangnya beda-beda. Bukan satu orang itu. Yang diomongin segitiga restitusi biasanya. Minggu berikutnya beda lagi, minggu berikutnya beda lagi, seperti itu, ya. Tapi makanya itu kita harus menerapkannya secara ini jelas ke anak, biar anak-anak
paham tentang sistem pembelajaran positif. Oke, Bapak Ibu, mari kita ciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita di SMP Negeri 3 satu atau calon, mulai dari diri kita sendiri dan mulai dari sekarang. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan, yang dapat saya paparkan ke Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan dengan waktu yang alhamdulillah hanya sebentar ya Bapak Ibu. Sebentar lama ya? Ya, lumayan sebentar dan lumayan lama gitu ya. Oke, tidak usah sedikit lagi ya. Kenapa? Oke, Bapak Ibu terima kasih atas waktunya. Sebenarnya telah menghadiri pemaparan materi budaya positif yang saya sampaikan. Dan juga terima kasih wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi pemaparan tentang budaya positif. Untuk selanjutnya akan dibuka sesi pertanyaan. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang mau bertanya secara detail tentang materi yang sudah dipaparkan atau mau penekanan atau penjelasan yang lebih terinci lagi, boleh ditanyakan. Silakan untuk penanya pertama. Ada yang mau bertanya? Silakan Bapak Ibu. Masih semangat? Apa ngantuk? Pak Yoga, Bu Diana jangan ngantuk, Bu Diana. Ayo silakan ditanyakan. Silakan Bu Diana. Jibat. Silakan Pak. Terima kasih. Lesnya tadi sudah diturunkan ya. Tadi kan kalau ada yang mau tanya, saya barusan sudah turunkan lagi di les. Mungkin saya ke yang keyakinan kelas saja Pak. Dulu memang saya juga pernah bikin keyakinan kelas, alhamdulillah. Saya bikin keyakinan kelas itu pas saya pegang anak kelas 8, tapi pas mereka naik kelas 9 itu dan kebetulan wali kelasnya ganti, jadi mereka sendiri Pak yang minta, Pak boleh nggak keyakinan kelas yang dulu kita bikin itu di kelas 8 kami mau lanjutkan di kelas 9. Waktu itu kata saya silakan, nanti dikomunikasikan aja dengan wali kelas yang baru. Nah, sebenarnya kan keyakinan kelas itu kalau setiap wali kelas di sini bisa kolaborasi, termasuk nanti dengan pemangku kebijakan dalam hal ini kepala sekolah atau waka-waka yang lain juga, ada impian besar. Keyakinan kelas itu bukan hanya jadi keyakinan kelas, tapi jadi keyakinan sekolah. Mudah-mudahan nanti bisa direalisasikan di sekolah kita. Dan kebetulan karena kita itu di sekolah satu atap, mungkin juga nanti bisa kolaborasi dengan, di sini kebetulan ada TK, ada SD juga, mungkin kita bisa kerja bareng-bareng, bisa kolaborasi yang baik. Dan lingkungan sekolahan ini yang ada TK, SD, dan SMP ini bisa jadi lingkungan yang nyaman. Setidaknya yang menjadi isu di hampir semua sekolah sampah ya Pak. Setidaknya mungkin nanti kita ada, kebetulan mungkin sekarang belum terlalu terlihat setiap hari, tapi OSIS masih tetap kalau pagi-pagi mereka bersih-bersih di depan di lingkungan sekolah, dan di kelas-kelas juga piket-piketnya sudah ada.
Mungkin nanti kita bisa evaluasi lagi untuk lebih baik lagi. Cuman mungkin itu mimpi besar saya khususnya. Saya tidak berani bilang ini mimpi besar semuanya karena takutnya seolah-olah saya mencatut atau apapun, tapi ada keinginan besar kalau keyakinan kelas itu jadi keyakinan sekolah. Kebetulan pas hari apa itu saya di kelas, masuk di kelas, kok ada tulisan di situ bahasanya larangan kelas gitu. Nah pas saya konfirmasi, mungkin sebenarnya maksudnya itu ke keyakinan kelas, tapi kok bahasanya masih, kalau tadi kan harusnya kalau keyakinan kelas itu bahasa yang negatif diganti, kalimat yang negatif itu diganti dengan kalimat yang positif. Nah itu masih kok di kelas itu masih ada ketulisannya bahkan larangan. Mungkin nanti Pak Pungkas di sini kita kolaborasi bareng-bareng dengan seluruh warga sekolah, mudah-mudahan bisa diterapkan di TK. Kita kolaborasi dengan TK dan SD juga, setidaknya kita bikin lingkungan belajar yang aman dan nyaman untuk peserta didik. Mungkin nggak Pak kita mewujudkan hal tersebut? Kalau mungkin, gimana caranya? Terima kasih Pak. Ayo yang terakhir, bagaimana caranya? Iya. Terima kasih. Alhamdulillah pertanyaan dan penjabaran yang sangat luar biasa dari Pak Tatang. Itu sempat terpikir juga oleh saya saat membuat keyakinan kelas. Bagaimana kalau membuat keyakinan kelas itu wali kelasnya sudah menjadi materi. Cuman saat ini saya masih mendalami tentang keyakinan kelas itu sebaiknya seperti apa, supaya nanti saat saya memberitahu ke rekan-rekan tidak salah. Karena begini, ya kita buat itu pertama untuk keyakinan kelas Bapak Ibu, terutama wali kelas. Itu kan kita buat menghadirkan seluruh siswa. Silakan siswa memberi pendapat. Mereka tahunya peraturan. Ya, peraturan itu bersifat makanya banyak isinya tidak boleh, jangan, dilarang, seperti itu. Ya. Nah, silakan maka seluruh saja dulu. Nanti baru kita buat kalimat positifnya apa di kelas itu. Jadi urutannya gitu. Biasanya dilarang buang sampah sembarangan. Buanglah kalimat positifnya, buanglah sampah pada tempatnya. Salah satu contohnya seperti itu. Terus nilai kebajikannya apa di situ? Kebersihan, ya, bertanggung jawab, Nah, mungkin mohon maaf, mungkin dulu kita sebagian besar itu belum tahu tentang proses cara membuat keyakinan. Nanti kalau Bapak Ibu wali kelas bersedia, kami saya Pak Kabina bisa membantu bagaimana itu proses membuat keyakinan kelas. Mungkin nanti bisa kalau sudah jadi keyakinan, setiap wali kelas sudah membuat. Caranya tadi Pak ya, kalau setiap wali kelas sudah membuat, baru kita bisa membuat keyakinan sekolah SMP. Tapi kalau tidak membuat, kita tidak bisa maju. Dan itu kan yang berkuasa di kelas itu wali kelasnya. Kalau saya kan guru makronya. Nanti kalau di sekolah sudah jalan, jadi keyakinan sekolah SMP, baru bisa kita berkolaborasi dengan SD dan TK. Nah, bila di SD juga kita guru calon guru penggeraknya, mungkin di SD ini bisa kita lebih bantu di sana. Jadi intinya semuanya itu adalah motivasi diri kita mau enggak membuatnya, termotivasi enggak untuk melakukannya, dan
mau nggak berubah untuk menjadi lebih baik. Kita di sini bukan mau menggurui, cuma kita dapat yang seperti itu sebenarnya yang harus diterapkan di tiap sekolah seperti itu. Keyakinan kelas bukan peraturan kelas, ya. Terus nanti diberi keyakinan kelas, terus bukan nanti untuk mewujudkan keyakinan kelas itu akhirnya adanya hukuman. Itu yang sudah terjadi. Pas kemarin pas jinggat bareng ada yang namanya hukuman pusat 15 kali bilang tidak mentaati keyakinan kelas. Ada pertanyaan seperti itu. Menurut saya itu kan bukan, jadi keyakinan itu keyakinan akan betul tidak dipaksakan ke anak. Kalau anak menurut aja, nanti kalau menurut bisa 3 kali, ya asik gitu. Jangan ada anak yang mau gitu. Padahal kita kan tidak boleh menghukum. Tadi sudah dijelaskan tentang hukuman dan segala macam itu. Ya, jadi semuanya itu. Siapa yang mau bermotivasi dalam dirinya, mau berkolaborasi, ya, mau bekerja sama, nanti baru nanti kita berkeyakinan kelas, nanti menjadi keyakinan sekolah, dan nanti jadi keyakinan sekolah satu atap. Mungkin seperti itu baru ada satu. Ya, benar. Menarik juga. Benar pastinya. Sebuah jadi aturan kelas ya. Oke. Sangat menarik ya. Dari aturan yang negatif menjadi positif. Itu juga saya pernah dapat bahwa jangan sekali kita bilang jangan pada anak, karena pasti anak itu akan melakukan. Dan tadi sebuah aturan kelas itu harus positif. Berarti kita juga seorang pendidik itu ketika meraih anak ini harus disepakati dulu. Kata jangan itu jangan dilemparkan. Setuju ya? Terus ketika sudah karena kebiasaan orang tua, kata hal negatif itu sangat mudah dilontarkan karena lagi emosi, lagi apa. Jadi berpengaruh kepada anak didik, termasuk anak kita itu. Jadi saya dapat ilmu ya pas itu ilmu itu pernah ingat bahwa jangan sekali nggak boleh kata negatif itu ke anak, karena anak itu akan mudah melakukan. Itu aja. Terima kasih Pak. Nah kalau kata jangan itu dari anak masih bayi itu udah saya pelajari sebenarnya. Kalau kita punya anak kecil dia bilang kayak gini, jangan ke sana, yang jadi sama anak kecil itu kesananya, jangan nih kan. Nah ya, nggak boleh lari-lari ya, ini lari-larinya, ayo lari berarti gitu. Itu ilmu operasi anak. Kalau seorang tua punya anak kecil, ya bahasanya kecil saya tuh pelajari itu. Jangan pernah menggunakan kata jangan, tidak, atau nggak boleh seperti itu. Yang diingat itu kata belakangnya. Kata jangan tidak boleh itu tidak ingat. Maksudnya gitu ya. Iya, saya juga mau belajar itu waktu punya anak. Susahnya ketika praktek itu susah. Iya, gitu. Mau kasih kata tadi, mau pelajarinya itu ada, harus ada motivasi dalam diri. Kalau kita ingin menjadi guru yang menerapkan budaya positif ini, ya insya Allah semuanya bisa. Jujur aja, dulu saya juga mungkin emosi saya agak berkurang dalam pengajian. Dulu kadang emosi, saya tidak mau masuk ke kelasnya, karena hanya ribut semua, ya. Yang di satu kelas kalau kita 2 orang anak kan gitu. Sekarang saya bisa sedikit-sedikit memahami keunikan anak-anak seperti ini. Karena saya panggil, ya. Pas saya ada ke ruang perpustakaan itu seperti itu. Pengen hanya ingin tahu alasannya apa. Nanti kita terapkannya biar tadi segitiga resolusi. Jadi guru tidak akan mengungkapkan kata jangan.
itu kalau menerapkan sertifikat restitusi tadi menstabilkan diri kita saat itu. Nah, itu tidak ada kata kamu gak boleh gitu, tidak ada. Kalau anak misalnya saya marah-marah sama itu yang coret-coret buku saya, hanya biasa pukul. Pasti bisa identitas, guru tidak akan bilang kamu jangan kayak gitu kan, gak boleh itu tidak, tapi menstabilkannya ya wajar kalau kamu marah. Ya, menstabilkan itu mengakui yang dia lakukan, tapi tidak dengan menyetujui. Nanti dilanjut dengan membuat makan kedua, ya. Itu apa gurunya kedua memvalidasi tindakan yang salah. Nah, nanti kan kira-kira tindakan kamu yang kamu lakukan tadi benar atau itu bisa tidak kalau melakukan hal lain. Misalnya ditanya, kita bukannya menyuruh ngasih tahu anak caranya kita tidak memberitahu. Kira-kira bisa nggak dengan cara lain selain memukul temannya yang ngambil buku? Kan gitu. Tapi yang terakhir, keyakinan. Nah, kalau kita berkeyakinan keras, apa yang lebih gampang? Kira-kira keyakinan mana yang kamu langgar? Ya, misalnya orang lain atau bertanggung jawab. Nah, selanjutnya kalau ada seperti itu lagi, apa yang akan kamu lakukan? Jadi kita minta tanggapan anak mencari solusi sendiri. Ya, jadi anak akan berpikir, wah harusnya saya nggak boleh gini loh. Kita punya keyakinan nih, mau boleh. Kalau kita nanti jadi lebih jadinya keamanan, keselamatan, gitu ya. Jadi kita dikoalisi dengan menerapkan segitiga restitusi tadi, tidak keluar kata jangan. Nah gitu loh Pak. Oke. Oke. Jadi tinggal praktik aja. Ya kalau kesepakatan ke itu jangan boleh nggak pakai kata jangan. Pelarangan artinya. Jadi yang kita tahu kan selama ini namanya peraturan. Budaya. Jadi budaya jadi kebiasaan mengubah budaya itu sangat susah. Benar sekali. Tapi kita bisa lakukan mulainya dari diri dan mulai dari sekarang akan diberangkat terakhir mulai dari diri dari sekarang usahakan mulai dari sekarang kita coba berusaha gimana sih buat keyakinan keras ya. Kalau kita sudah punya keyakinan keras itu gampang mengontrol anak insyaallah. Tapi kalau hanya satu kelas yang punya keyakinan keras yang satu kelas saja yang dikontrol ya. Terus semuanya wali kelas mau ikut membuat keyakinan keras sama kami ya berikan perhatian saya coba siap membantu karena kita disebutkan tujuannya kolaborasi bekerja sama. Kita bukan guru ya Bapak Ibu, cuma kita ingin membantu saja supaya mana diri kita itu menjadi lebih baik ke depannya ya, bisa jadi bisa mencapai kita dengan sesuai keinginannya. Makanya kita ajarkan positif dari sini. Tapi begitu ya, Bapak Ibu. Bapak terima kasih. Beri aku dulu buat Pak dan terima kasih. Silakan. Silakan penanya selanjutnya. Cukup pas jam makan siang. Ya alhamdulillah alamin acara sudah sampai di penghujung. Saya ulangi terima kasih. Alhamdulillah acara sudah sampai di penghujung dengan lancar dan tidak ada halangan yang berarti. Demikianlah runtutan acara pada diseminasi budaya positif CGP Angkatan 11 yang sudah dipaparkan oleh Bapak Pungkas Kurniawan.
Sebelum pada penutupan akan ada penyampaian refleksi terlebih dahulu oleh Bapak Tatang Wardoyo. Kepada Bapak Tatang dipersilahkan. Maju Pak. Nah, terima kasih. Lumayan surprise juga. Lalu terima kasih kesempatannya. Refleksi saya untuk acara hari ini tentunya saya mengapresiasi yang setinggi-tingginya untuk Pak Bungkas. Terima kasih untuk boleh dibilang refresh, mengingatkan kembali materi-materi yang kurang lebih mungkin setahun ke belakang yang sudah saya dapatkan juga di angkatan 7. Semoga yang disampaikan Pak Bungkas menjadi kebaikan untuk kita semua secara pengetahuan, tentunya menambah pengetahuan juga, dan yang tidak kalah pentingnya tadi kata Pak Utik, tinggal ditunggu implementasinya nanti. Terima kasih. Kembali lagi saya mengapresiasi yang setinggi-tingginya sudah memberikan pengetahuan baru untuk kami, dan semoga kita bisa mengimplementasikan semua hal-hal baik dari yang disampaikan Pak Bungkas selama presentasi tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih refleksinya. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya dalam diseminasi budaya positif CGP Angkatan 11. Sebelum kita mengakhiri acara ini, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kesalahan, salah kata ataupun perbuatan yang lainnya, mohon untuk dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.